Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kalau Anda ditanya, Anda mau bahagia, saya yakin Anda akan menjawab, mau, kami mau bahagia. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita bahagia? Bagaimana cara kita bahagia? Tentu Anda kalau melihat di internet, Anda melihat, Anda membaca buku-buku, Anda melihat televisi, Anda akan ditawarkan berbagai macam cara bahagia. Ya. Kalau punya rumah yang bagus, Anda akan bahagia. Nah, itu biasanya sales real estate ya. Nah, kalau Anda punya mobil yang keren, Anda akan bahagia. Nah, itu biasanya sales mobil nanti ya. Nah, kalau Anda punya uang yang banyak, Anda akan bahagia. Itu sales bank ya. Jadi masing-masing punya pendapatnya tentang bahagia. Bagaimana saya bisa menjadi bahagia? Kalau saya bisa makan di sana, saya akan bahagia. Kalau saya bisa piknik ke sana, saya akan bahagia. Kalau saya bisa mendapat jabatan, saya akan bahagia. Ya, boleh-boleh saja orang berpendapat. Tapi sore hari ini kita ditantang oleh Tuhan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati.
Di sini menjadi sebuah tantangan ya. Apakah kita benar-benar bahagia dengan hidup kita? Oh, saya bahagia kok Romo. Tapi menurut saya kita jangan keburu-buru mengatakan saya sudah bahagia. Mungkin yang Anda rasakan bukan bahagia, tapi hanya sekedar senang sesaat, puas sesaat. Sama seperti Anda makan, kenyang, setelah itu lapar lagi, ya kan? Nah, mungkin Anda bukan bahagia, Anda hanya senang sesaat. Ya. Bahagia itu muncul dari dalam hati yang tidak akan cepat pergi. Ya. Hati yang penuh. Maka Tuhan menawarkan kepada kita ya, Yesus menawarkan kepada kita sabda bahagia, resep bahagia ala Yesus. Maka saya mengajak kita semua pada sore hari ini untuk menanggapi dengan serius resep Tuhan ini. Kalau memang Anda ingin sungguh-sungguh bahagia. Maka saya juga akan menawarkan sesuatu yang menurut saya sangat berharga, menurut saya sangat penting, dan menurut saya menjadi jaminan kebahagiaan kita. Jaminan ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku. Tuhan memberi jaminan bahwa Anda akan bahagia kalau Anda mendengarkan dan mengikuti sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Ini resep bahagia yang ditawarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengatakan berbahagialah kamu yang punya uang banyak, berbahagialah kamu yang punya rumah besar, berbahagialah kamu yang punya mobil keren. Nah, ya kan? Yang ditawarkan oleh Tuhan adalah keutamaan hidup yang akan membuat kita berbahagia. Dan Anda tidak pernah mendengarkan ini di luar sana. Maka saya akan mengatakan pada Anda, jangan tertipu oleh resep-resep kebahagiaan yang palsu. Kita punya resep kebahagiaan yang sungguh sejati. Maka kita cari itu. Ya. Masing-masing bisa mengusahakan dengan caranya sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mau menjadi orang yang murah hati? Bagaimana Anda mau menjadi orang yang membawa damai? Bagaimana Anda mau menjadi orang yang lemah lembut? Ini kan bisa Anda temukan dalam hidup Anda masing-masing. Enggak usah semuanya. Satu demi satu Anda coba, Anda akan menemukan kebahagiaan. Minggu lalu saya pergi ke Jakarta. Saya bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta ya, paroki-paroki yang dikelola oleh Serikat Yesus. Ada berapa paroki ya? Ada sekitar 10 paroki begitu ya. Karena saya perlu untuk mempromosikan budaya aman. Ya, nah, kemudian ada seorang umat ya, perwakilan ya, seorang ibu agak sudah cukup tua, pakai tongkat jalannya ya, agak kesulitan jalan, tapi dia tetap bersemangat ya, dia datang mengikuti acara dari awal sampai akhir, duduk dengan tekun mendengarkan. Waktu saya lihat ibu ini, saya kok rasanya mukanya pernah lihat ya, tapi saya kok enggak kenal ya, saya kok enggak ingat saya pernah ketemu dia. Tapi rasanya mukanya ini bukan wajah yang asing gitu ya.
saya pernah melihat, kemudian saya tahu bahwa ibu ini adalah, mungkin Anda pernah mendengarnya ya, Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi. Ya. Ibu Hakim ini ternyata umat dari paroki Blok B di Jakarta Selatan ya. Nah, seorang yang sungguh-sungguh sudah mencapai banyak prestasi, seorang yang sungguh-sungguh jernih, tapi kemudian dia mau mengikuti ya, dia mau memberikan dirinya, dia mau membantu paroki, dia mau melayani paroki dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kegembiraan. Saya terkesan dengan Ibu Maria Farida yang dengan penuh kesungguhan mau melayani. Tidak perlu tepuk tangan, tidak perlu disambut-sambut ya, seperti pejabat ya. Meskipun dia adalah orang yang hebat, tapi dia menampilkan dirinya sebagai orang yang mau mencintai Tuhan. Maka sore hari ini saya ingin mengajak Anda semua, kita semua masing-masing ini dipanggil untuk Tuhan untuk bahagia. Dan kita bisa bahagia, tapi mari kita cari cara yang betul. Jangan mengikuti cara-cara yang palsu. Carilah kebahagiaan yang sejati, dan kebahagiaan sejati itu ditawarkan oleh Yesus sendiri. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, kita mengusahakan kebahagiaan yang sejati menjadi berkat bagi sesama kita. Amin.